Bab 037. Kau, kedua wanita itu merapalkan kata yang sama dalam waktu yang bersamaan. Kau duluan, perintah Kristal tegas. Kau Kristal Narendra, tanya Joyce hati-hati. Kau Joyce Alexander, kan, bukannya menjawab Kristal malah balik bertanya. Ya benar, itu aku. Bagaimana kau mengenalku? Tanya Joyce balik. Dan kau, bagaimana kau mengenalku? Kristal juga menyerangnya dengan pertanyaan yang sama. Kau adalah seorang aktris, tentu saja aku tahu siapa dirimu. Tapi bagaimana denganmu? Siapa kau hingga mengenalku? Ucap Joyce dengan angkuhnya. Aku pernah melihat profilmu di sebuah majalah, seorang pebisnis wanita yang cukup handal dan memiliki paras cantik. Setelah bertemu langsung, harus aku akui bahwa kau memang cantik. Mengapa repot-repot menjadi pengusaha? Bagaimana jika kau masuk ke dalam agensiku? Aku dapat merekomendasikan dirimu agar cepat debut dan menjadi terkenal. Aku akan mempromosikan dirimu pada bos di agensiku. Bagaimana tawaranku? Tutur Kristal dengan sombongnya menyatakan dirinya memiliki peran penting dalam perusahaan. Joyce menatap Kristal dengan tatapan penuh selidik. Wajahnya tak tersenyum tapi juga tidak ramah. Bukankah dia berasal dari Glory Entertainment? Dan itu merupakan salah satu perusahaan milik Zidane. Merekomendasikan, mempromosikan. Memangnya dia pikir dia siapa? Apakah mereka saling mengenal? Kurasa tidak. Zidane tak pernah berteman dengan wanita selain diriku, gumam Joyce dalam hati. Memangnya kau memiliki hubungan apa dengan pemilik agensimu sehingga bisa dengan mudah mempromosikan diriku? Tanya Joyce memancing Kristal. Ya, kami cukup dekat. Jadi tidak perlu khawatir. Serahkan saja semua padaku, ucap Kristal dengan sombongnya namun dalam nadanya terdapat kehati-hatian dalam berucap. Oh ya, benarkah? Aku bahkan tidak mengetahuinya. Dia tidak pernah mengatakan padaku bahwa dia mengenal dirimu, Joyce tersenyum remeh. Dia, memangnya siapa dirimu berani-beraninya menyebut Presdir Zidane dengan panggilan seperti itu? Tegur Kristal pada Joyce yang masih memandangnya dengan tatapan remeh. Aku, ucap Joyce sambil menunjuk dirinya sendiri dengan telunjuknya. Ya dirimu? Memangnya siapa lagi? Ucap Kristal yang mulai tak sabar. Aku adalah satu-satunya teman wanita Presdir Zidane yang terhormat. Dan kami sudah saling mengenal sejak sekolah. Kami cukup dekat hingga bahkan ibunya sudah merestuiku menjadi calon istrinya, ungkap Joyce penuh percaya diri. Ia yakin kali ini sudah menyerang lawannya dengan jurus yang paling ampuh untuk membuatnya jatuh. Ha, 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 Kristal terbahak mendengar penuturan Joyce. Ia tertawa sampai cairan bening menggenang di pelupuk matanya. Kau pikir aku percaya? Ucap Kristal kemudian dengan wajah serius. Aku sudah pernah menemui banyak wanita yang mengatakan hal-hal aneh seperti itu mengenai diamu itu. Baiklah, tenang saja aku akan menganggap kau tak pernah mengatakan apapun. Karena Presdir Zidane yang terhormat itu adalah masa depanku, kali ini Kristal yang mengucapkan kalimatnya dengan percaya diri. Ha, 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 ha. Ha, sekarang Joyce yang tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Hah, Kristal mulai tersulut emosinya. Seharusnya itu adalah naskah yang harus aku ucapkan padamu, wanita tidak tahu diri, ucapnya dengan lambat dan penuh penekanan. Hei, jaga ucapanmu, Kristal setengah berteriak. Baiklah aku pergi. Karena kau duluan yang menginginkan gaun ini, maka ambillah. Anggap saja selera kita sama. Tapi aku tak akan sudi memiliki selera yang sama untuk masalah lelaki. Joyce mendorong gaun itu ke tubuh Kristal secara paksa dan langsung meninggalkannya begitu saja. Kristal menghentakkan kakinya bersamaan dengan Joyce yang pergi menjauh. Menjengkelkan. Baru saja aku akan memujinya karena dia begitu cantik dan cerdas. Tapi sekarang dia benar-benar membuatku kesal. Presdir Zidane hanya boleh menjadi milikku seorang. Kristal menyipitkan kedua matanya menatap tajam ke arah Joyce pergi. Sedangkan Joyce,
Awalnya ia melangkah dengan senyum kemenangan karena berhasil membuat kristal jengkel. Tapi sesaat kemudian raut wajahnya berubah serius lagi. Narendra, di mana aku pernah mendengar nama itu sebelumnya? Joyce memiringkan kepalanya dengan wajah seram kemudian menyeringai. Ah, Davia, Danu Narendra, apakah kalian keluarga? Joyce menyeringai licik. Tenang saja, aku akan membuat kalian menjadi begitu rukun. Keluarga, ucapnya penuh penekanan pada akhir kalimatnya. Karena pada akhirnya Zidane hanyalah milikku seorang, Joyce Alexander. Hanya aku yang pantas mendampinginya menjadi nyonya muda Pratama, ucapnya penuh percaya diri disusupi seringai yang begitu lebar. Sampai saat ini, Joyce merasa hanya dia yang pantas berada di samping Zidane. Karena dia merasa paling tahu bagaimana Zidane yang begitu disegani dengan karisma dan kecerdasannya. Dan ia sudah berusaha keras menyiksa masa mudanya untuk mengejar Zidane, mensejajarkan dirinya agar selalu berada di samping Zidane. Baginya tak ada lagi wanita yang pantas selain dirinya. Termasuk Via yang ia sudah lihat sendiri bagaimana Zidane memperlakukannya. Jadi Joyce pasti mempunyai 1000 akal untuk rencana memisahkan mereka berdua. Via sedang sibuk mengelap tangan ayahnya dengan handuk kecil. Ia dengan telaten mengurus ayahnya yang masih terbaring dengan beberapa alat medis yang tersambung ke tubuhnya. Seseorang mengetuk pintu ruangan kamar ayahnya itu. Via pun menghentikan kegiatannya dan mendekat ke arah pintu. Ia mendapati seorang parubaya berdiri tegap dengan setelan rapi dan beberapa berkas di tangannya. Maaf mengganggu, Nona. Perkenalkan Nona Via. Saya Raymond pengacara pribadi Tuan Danu. Orang tersebut mengulurkan tangannya pada Via untuk berjabat tangan. Dan dengan ragu Via menyambut tangan lawan bicaranya, kemudian menariknya cepat. Ia masih menatap orang itu dengan tatapan waspada, karena ia belum pernah melihat orang itu di kantor ayahnya. Maaf karena saya baru bisa menjenguk Tuan hari ini. Bisakah kita bicara sebentar, Nona? Ucapnya sopan pada Via. Baiklah. Silahkan masuk, Via memundurkan langkahnya untuk memberi jalan pada orang itu. Ia masih menatapnya dengan awas. Terima kasih, belum sempat Tuan Raymond berucap seseorang datang menghampiri mereka. Puk, satu tepukan mendarat di bahu Tuan Raymond. Tuan Raymond menoleh ke arah orang yang menepuknya. Sudah lama tidak bertemu, Tuan Raymond, sapa Zidane dengan ramah. Ho, putraku ada di sini rupanya. Kemarilah, nak. Tuan Raymond merentangkan tangannya. Zidane mendekat ke arahnya dan mereka saling berpelukan layaknya teman yang sudah tak bertemu lama. Apa kabar, Paman? Ucap Zidane setelah melepas pelukannya. Baik, nak. Tapi tunggu dulu, apa yang membuatmu datang kemari? Tuan Raymond melihat Zidane dari atas sampai bawah, begitu juga dengan tangannya yang membawa beberapa kantung makanan. Tentu saja menjenguk calon mertuaku. Zidane menarik Via dan merangkul bahunya sambil tersenyum. Jadi kalian sudah saling mengenal, Tuan Raymond dan Via berucap secara bersamaan. Hal itu membuat ketiga orang itu tergelak bersama. Bagaimana jika kita masuk dulu? Kita bisa meneruskan obrolan kita di dalam bukan? Ucap Tuan Raymond dengan mata melirik ke arah dalam ruangan. Oh ya, silahkan masuk Tuan, ucap Via kikuk. Panggil saja, Paman. Kita ini keluarga Via. Tuan Raymond melangkah lebih dulu seraya mengusap pucuk kepala Via sambil lalu. Siapa dia? Zidane, bisik Via sambil berjinjit mengarahkan mulutnya ke arah telinga Zidane. Apa? Zidane pun berbisik dan menahan seringainya. Ia berpura-pura tidak dengar. Siapa di? Zidane sengaja menoleh hingga bibir mereka pun saling bersentuhan. Setelah hubungannya dengan Zidane yang sudah seperti ini, Via masih saja berdebar setiap kali berdekatan dengannya. Ia mematung wajahnya dengan pipi yang sudah memerah. Zidane sedikit menekan bibirnya untuk memberi kecupan singkat di bibir Via. Kemudian ia mengalihkan wajahnya ke telinga Via dan berbisik di sana. Terima kasih, bisik Zidane lembut juga mengecup telinganya lalu melangkah masuk ke dalam menyusul Tuan Raymond. Via,
Panggil Zidane dari arah dalam ruangan. Panggilan itu mengembalikan kesadaran Via. Ia terkesiap setelahnya. Via menangkup kedua pipinya sambil menggeleng pelan. Astaga, betapa memalukannya. Masih saja aku dikerjai seperti ini, ucap Via mengumbar senyumnya dan berjalan masuk ke dalam. Sebuah mobil memasuki halaman kediaman Tuan Bram. Kristal keluar dari sana dengan raut wajah yang sudah ditekuk dan kusut. Setelah keluar, ia membanting pintu mobil dengan keras hingga supir yang membukakan pintu untuknya terkesiap kaget. Ia mengelus dadanya sambil mengasihani dirinya sendiri. "Papa!" teriaknya memanggil Tuan Bram. Padahal ia baru saja memasuki rumah, namun suaranya sudah menggema ke seluruh penjuru kediaman yang cukup luas itu. "Tuan belum pulang, Non," ucap salah satu pelayan di sana. Awalnya ia ragu untuk memberitahukan hal ini pada nonanya. Melihat raut wajah nonanya yang sedang tidak bersahabat, ia sempat merasa takut akan terkena amukannya. Tapi jika ia tidak menghampiri nonanya itu, maka entah semua orang pasti akan merasakan sakit di telinga mereka akibat lengkingan suara nonanya. Baiklah, Kristal menghentakkan kakinya seraya berjalan menuju tangga. Kesal. Awas saja, jika ia berani merebut Presdir Zidane dariku, gerutunya seraya menaiki tangga menuju kamarnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali lelaki parubaya yang bernama Tuan Bram itu sudah nampak segar dan bersiap untuk berangkat ke kantor. Ya, kantor Narendra Group tentunya. Ia beserta dengan kliniknya telah merencanakan untuk segera mengambil alih perusahaan sebelum orang misterius itu melakukan gerakan yang akan menghambat dirinya. Rencana mereka adalah dengan mengadakan rapat hari ini untuk memutuskan pengganti kakaknya yang sedang terbaring di rumah sakit itu. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak pendukung lagi agar sewaktu-waktu orang itu datang dan mengganggu rencananya, maka ia sudah memiliki tameng yang kuat. "Selamat pagi, semua," ucap Tuan Bram memimpin rapat dewan direksi di kantor Narendra Group. "Mengenai kesehatan pemimpin kita, yaitu kakakku sendiri Tuan Danu Narendra yang masih tak sadarkan diri hingga hari ini. Jadi demi kelancaran perusahaan, bagaimana jika aku mengajukan diriku sebagai pengganti kakakku? Terlebih lagi saat ini aku juga merupakan pemegang saham tertinggi di sini. Bagaimanapun juga kita memerlukan pemimpin untuk kemajuan perusahaan ini," ucap Tuan Bram penuh percaya diri. Saat ini ia menduduki kursi paling depan di mana Tuan Danu biasa duduk memimpin rapat di ruangan ini. Ia memandangi satu persatu wajah anggota direksi yang hadir untuk mengetahui apa saja yang mereka pikirkan tentangnya. Beberapa kelompok orang terlihat berdiskusi untuk memutuskan apakah mereka setuju atau tidak dengan saran yang ia ajukan. Beberapa di antaranya nampak setuju, karena menurut mereka memang entah sampai kapan mereka bisa mengharapkan kesembuhan dari pemimpin mereka sebelumnya. Dan beberapa di antara lainnya terlihat tidak suka dengan apa yang dimaksud oleh Tuan Bram. Dan mereka yang tidak setuju kebanyakan adalah orang yang telah lama mengabdi untuk perusahaan dan setia pada Tuan Danu. Dan, meskipun Anda sekalian menyetujuinya atau tidak, aku akan tetap memegang kursi kepemimpinan ini, ucapnya lambat-lambat dengan penekanan. Karena aku terlalu peduli dengan keberlangsungan perusahaan ini. Tidak mungkin bukan, kita menunggu kakakku sadar. Karena bagaimanapun juga, laju perusahaan terus bergerak. Dan sebuah kapal tentu saja membutuhkan seorang kapten untuk mengarahkan awaknya. Jadi, mulai hari ini aku Bramantio Narendra akan menjabat sebagai Presiden Direktur Narendra Group, Tuan Bram nampak tenang mengucapkan kalimatnya. Ia menyembunyikan seringainya dengan senyum tulus yang membuat semua orang bersimpati padanya. Riuh tepuk tangan dimulai oleh beberapa pendukungnya, tak lama beberapa di antara yang lainnya mengikuti, hingga semua orang bertepuk tangan namun dengan ekspresi yang tak dapat disamakan. Zidane tengah memeriksa beberapa laporan di mejanya. Ia terlihat memasang wajah seriusnya. "Kenapa kau bergerak lama sekali?" omelnya pada jam tangan yang ia pakai sendiri. "Aku harus segera menyelesaikan ini semua. Kau tahu, aku sudah sangat rindu padanya."
Aku sudah sangat ingin bertemu dengannya. Zidane berbicara sendiri dengan wajah serius dan matanya sibuk bergerak ke kanan dan kiri memeriksa berkas yang ada di tangannya. Pikirannya sudah tak bisa diajak kompromi. Padahal baru 2 hari dia tidak bertemu dengan Via. Namun ia merasa sudah seminggu bahkan lebih, tidak bertemu dengan kekasih hatinya itu. Rongga hatinya telah terisi penuh oleh rasa rindu yang harus ia tuntaskan dengan datang dan melihatnya secara langsung. Tapi tuntutan pekerjaan juga tak bisa ia tinggalkan begitu saja. Saat ini pikiran dan hatinya saling bekerja sama. Bekerja bersama-sama antara fokus pada pekerjaan tapi tetap memikirkan Via. Tok, 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 suara ketukan pintu mengganggu konsentrasinya yang memang sejak tadi sudah menurun persentasenya. Hah, mengganggu saja, umpat Zidane kesal. Saat ini yang sangat ia inginkan adalah menyelesaikan semua pekerjaan dan cepat pulang. Ia sangat tak ingin diganggu oleh berbagai macam hal apapun. Masuk, perintahnya kemudian. Han memasuki ruangan setelah bosnya mempersilakannya. Kau tahu bukan, Han? Saat ini aku sedang sibuk dan tak ingin diganggu siapapun, omel Zidane tanpa melihat ke arah lawan bicaranya. Matanya masih sibuk memeriksa berkas yang ada di tangannya. Tapi ini berita penting, Tuan, sanggah Han dengan wajah tenang. Seberapa penting dibanding masalahku yang sudah sangat merindukan Via. Aku ingin sekali cepat bertemu dengannya kau tahu, ucapnya tenang namun lebih terdengar seperti remaja laki-laki yang sedang mengeluh karena belum menemui kekasihnya dalam waktu yang sangat lama. Baru juga 2 hari, Tuan, ucap Han dalam hati. Tuan sangat beruntung karena masih bisa melihat Nona Via tersenyum. Dibandingkan saya yang, Zidane langsung memotong apa yang akan Han ucapkan karena ia sudah mengetahui kemana arah pembicaraan mereka nantinya. Calon istrimu pasti akan pulih, Zidane sudah mengarahkan pandangannya ke arah Han. Ia tak ingin melihat raut kesedihan mampir pada wajah asistennya itu. Zidane jadi membayangkan jika hal itu terjadi pada dirinya. Ia tak mau bahkan membayangkan saja ia tak sanggup. Maka dari itu ia berusaha agar membuat Han tidak merasa sedih. Baiklah, berita penting apa yang kau bawa, tanya Zidane mengalihkan pembicaraan. Han yang tadinya sudah mulai murung, kini sudah berganti dengan sorot mata yang serius. Ia menegakkan tubuhnya, siap menyampaikan hal penting yang baru saja ia dapat. Salah satu orang kita yang berada di Narendra Group mengatakan bahwa pagi ini Tuan Bram sudah menyatakan dirinya sebagai pemimpin perusahaan yang baru menggantikan kakaknya, Tuan Danu, ucap Han dengan intonasi yang dibuat sejelas mungkin namun juga tidak berlebihan. Zidane tak mengeluarkan suara apapun. Ia menganggukkan kepalanya sambil memejamkan mata, memasang indera pendengarannya sebaik mungkin agar informasi yang ia dapat terdengar jelas keseluruhannya. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tuan? Tanya Han hati-hati. Ia juga sudah menahan geram sejak awal. Seandainya ia tak bekerja pat bosnya saat ini, pasti Tuan Bram sudah ia habisi dengan tangannya sendiri. Biarkan ia merasa di atas angin. Biarkan rubah licik itu merasa menang saat ini, Zidane menatap ke sembarang arah dengan sorot mata tajam bagai pisau. Baik, Tuan, lalu Han pamit undur diri kembali ke ruangannya. Tak lupa ia juga menanyakan kapan tuannya itu akan berangkat ke rumah sakit guna menjenguk Tuan Danu dan menemui Via tentu tujuan utamanya.